Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Nindi Santomo dari kelas 5B Prodi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik dan ciri-ciri dari evaluasi pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran PLS yang diampu oleh Ibu Ika Rizky Melia MPD. Dan sebelum membahas tentang karakteristik dan ciri-ciri evaluasi pembelajaran, kita cari tahu dulu sedikit pengertian tentang evaluasi pembelajaran. Apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi, evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam bidang pembelajaran. Nah, untuk memperoleh informasi yang tepat dalam kegiatan evaluasi dilakukan melalui kegiatan pengukuran. Kegiatan pengukuran ini yang biasa kita kenal dengan kegiatan tes atau ujian. Kita masuk ke materi tentang karakteristik evaluasi pembelajaran. Menurut Zainal Arifin, karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah yang pertama, valid. Valid ini artinya dapat mengukur dengan tepat. Jadi maksudnya, suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Misalnya, alat ukur mata pelajaran sejarah, maka alat ukur tersebut harus betul-betul dan hanya mengukur kemampuan peserta didik dalam mempelajari ilmu sejarah dan tidak boleh dicampur adukan dengan materi pelajaran yang lain. Validitas suatu alat ukur dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu yang pertama dari segi ramalan. Berkenaan dengan korelasi antara skor tes dengan suatu kriteria yang akan terjadi di kemudian hari. Lalu yang kedua dari segi isi, ini berkaitan dengan kesesuaian item tes dengan materi yang akan diukur. Dari segi bandingan, alat ukur yang digunakan ini harus memiliki perbandingan atau kesamaan dengan tes sejenis yang telah ada atau yang telah dibakukan. Yang terakhir dari segi konstruk, ini membuktikan apakah hasil pengukuran yang diperoleh melalui item-item tes sudah berkorelasi tinggi dengan konstruk teoritik yang mendasari penyusunan tes tersebut. Karakteristik yang kedua adalah reliable, yang artinya konsisten. Jadi, maksudnya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil tes yang konsisten. Misalnya, suatu alat ukur diberikan kepada sekelompok peserta didik saat ini, kemudian diberikan lagi kepada sekelompok peserta didik yang sama pada saat yang akan datang, dan ternyata hasilnya sama atau mendekati sama, maka dapat dikatakan alat ukur tersebut mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi. Karakteristik yang ketiga, relevan, yang artinya sesuai standar yang ditetapkan. Jadi maksudnya alat ukur yang digunakan ini harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Alat ukur juga harus sesuai dengan domain hasil belajar yang ingin diukur, apakah domain kognitif, afektif, atau psikomotor. Jangan sampai ingin mengukur domain kognitif tetapi menggunakan alat ukur non-tes, karena tentu hasilnya tidak akan relevan. Karakteristik yang keempat adalah representatif, yang artinya mewakili seluruh materi.
Jadi maksudnya alat ukur yang digunakan ini harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Hal ini dapat dilakukan bila guru menggunakan silabus sebagai acuan pemilihan materi tes. Guru juga harus dapat memperhatikan proses seleksi materi, mana materi yang bersifat aplikatif dan mana yang tidak, mana yang penting dan mana yang tidak. Yang kelima, diskriminatif, yang artinya dapat menunjukkan perbedaan sekecil apapun. Jadi maksudnya, alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan sekecil apapun. Jadi semakin baik suatu alat ukur, maka semakin mampu alat ukur tersebut menunjukkan perbedaan secara teliti. Untuk mengetahui apakah suatu alat ukur ini cukup diskriminatif atau tidak, biasanya didasarkan atas uji daya pembeda alat ukur. Karakteristik yang keenam adalah praktis, yang artinya mudah digunakan. Jadi maksudnya jika alat ukur tersebut sudah memenuhi syarat tetapi sulit digunakan, berarti alat ukur tersebut tidak praktis. Nah, kepraktisan ini bukan hanya dilihat dari sudut pandang si pembuat tes saja, tetapi juga dilihat dari sudut pandang sebagai orang yang akan menggunakan alat ukur tersebut. Karakteristik yang ketujuh, spesifik, yang artinya khusus. Jadi maksudnya suatu alat ukur ini disusun dan digunakan khusus untuk suatu objek yang diukur. Karakteristik yang terakhir, proporsional atau seimbang. Jadi maksudnya suatu alat ukur ini harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Suatu tes yang baik harus memiliki tingkat kesukaran yang seimbang. Tidak boleh terlalu mudah dan tidak boleh terlalu sulit. Selanjutnya kita masuk ke materi ciri-ciri dari evaluasi pembelajaran. Adapun ciri-ciri evaluasi pembelajaran menurut Suharsini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Jadi maksudnya jika seorang guru ingin mengetahui mana dari siswanya yang cerdas atau kurang cerdas, maka dalam evaluasi yang diukur bukanlah kecerdasan atau kekurangan peserta didik, tetapi indikator atau hal-hal yang menandai bahwa siswa tersebut dipandang pandai atau tidak. Lalu yang kedua, menggunakan ukuran kuantitatif. Penilaian bersifat kuantitatif artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama dari pengukuran. Setelah itu diinterpretasikan ke dalam bentuk kualitatif. Contoh, hasil tes siswa A adalah 89 dan siswa B adalah 70. Maka dari skor tersebut nantinya akan diinterpretasikan ke dalam bentuk kualitatif yang telah ditetapkan untuk memberi arti dari skor angka tersebut. Yang ketiga, menggunakan unit dan satuan yang tetap. Unit-unit atau satuan-satuan yang tetap ini seperti sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan, atau tuntas dan tidak tuntas, sangat baik, cukup baik, dan kurang baik. Nah, unit-unit ini adalah bilangan kualitatif yang memberikan arti dari skor yang didapatkan siswa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, bersifat relatif. Artinya, tidak selalu tetap dari waktu ke waktu, karena nilai seorang siswa tidak selalu konstan dari waktu ke waktu, tetapi bisa saja berubah-ubah yang disebabkan oleh banyak faktor. Contohnya, nilai ulangan MTK pertama siswa A adalah 90, namun di ulangan kedua siswa tersebut hanya mendapatkan 40. Yang kelima, sering terjadi kesalahan. Nah, adapun kesalahan-kesalahan ini dapat ditinjau dari beberapa faktor. Yaitu, yang pertama terletak pada alat ukurnya. Mungkin bisa saja alat ukur yang digunakan ini sudah baik, tetapi tentu saja tidak dapat luput dari kesalahan-kesalahan pada saat penggunaannya. Lalu yang kedua, terletak pada orang yang melakukan pengukurannya.
Jika kesalahan terletak pada orang yang melakukan pengukurannya, bisa saja hal tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, tulisan jelek atau tidak jelas sehingga mengurangi penilaian. Yang kedua, kecenderungan dari penilai untuk memberikan nilai secara sulit atau mudah. Lalu, adanya pengaruh dari hasil sebelumnya, dan kesalahan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam menjumlah angka-angka hasil penilaian. Yang ketiga, terletak pada anak atau siswa yang dinilai. Biasanya mencakup suasana hati siswa saat melakukan penilaian, keadaan fisik siswa ketika sedang dinilai, dan nasib siswa yang kadang-kadang mengambil peranan dalam hasil penilaian. Lalu yang keempat, terletak pada situasi di mana penilaian berlangsung. Bisa mencakup suasana pada saat terjadinya penilaian, mungkin ada keadaan gaduh yang mempengaruhi penilaian yang menyebabkan siswa tidak dapat berkonsentrasi penuh, atau bisa juga berakibat dari pengawasan dalam penilaian. Bentuk pengawasan yang tidak sesuai akan berpengaruh pada keobjektifan hasil dari pengukuran yang ada. Sekian video presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.